Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifanur Aulia di kelas 12 IPS 1. Dalam video pembelajaran ini saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Nah, untuk local wisdom, local knowledge, dan local genius ini adalah sebutan-sebutan lain untuk kearifan lokal. Untuk mengetahui bagaimana itu kearifan lokal, kita harus cari tahu apa saja karakteristiknya. Yang pertama yaitu adanya keterkaitan dengan budaya atau masyarakat. Yang kedua, bersifat dinamis dan senantiasa berubah seiring dengan waktu. Yang ketiga yaitu terdapat dalam bentuk tertulis dan juga tidak tertulis. Yang keempat, disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya kearifan lokal ini memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama yang berwujud nyata atau tangible. Seperti yang terlihat di dalam layar, ini adalah contoh dari kitab primbon yang merupakan wujud nyata dari kearifan lokal. Yang kemudian ada Candi Borobudur dan juga batik, ini juga sama termasuk ke dalam kearifan lokal yang berwujud nyata atau yang bisa dilihat oleh mata dan juga bisa dirasakan oleh tangan. Bentuk yang kedua yaitu tidak berwujud nyata atau intangible, kebalikan yang pertama yang berwujud nyata. Kearifan lokal tidak berwujud nyata ini disampaikan secara verbal dan juga turun-temurun. Selanjutnya ada pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas berasal dari kata daya yang artinya kekuatan atau kemampuan, dan masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinu sehingga terdapat relasi sosial yang terpola dan juga terorganisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya, sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasi diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. Tujuan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LSM atau pemerintah pada dasarnya selalu merujuk pada upaya perbaikan. Perbaikan itu diantaranya ada perbaikan pendidikan atau better education, perbaikan accessibilitas atau better accessibility, ada perbaikan tindakan atau better action, perbaikan kelembagaan atau better institution, perbaikan usaha atau better business, dan juga perbaikan pendapatan atau better income. Menurut Rahim, materi pemberdayaan masyarakat ini memiliki dua macam pesan. Pesan yang pertama adalah pesan ideologis, yang merupakan konsep dasar yang melandasi dan dijadikan alasan untuk melaksanakan perubahan-perubahan atau pembangunan yang direncanakan demi terwujudnya kebaikan untuk hidup. Pesan yang kedua adalah pesan informatif, ialah segala bentuk informasi yang berkaitan dengan dan bergantung pada pesan ideologisnya. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan komunitas? Faktor yang pertama, ketersediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapi. Faktor yang kedua, adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan, kemampuan, dan motivasi setiap orang yang berbeda-beda. Faktor yang ketiga, pemberdayaan tidak kondusif bagi perusahaan. Faktor yang keempat, pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya atau research yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu perubahan berencana, karena pemberdayaan merupakan suatu proses menuju perubahan yang telah direncanakan atau dikehendaki oleh agen perubahan. Dalam rangka menumbuhkan perubahan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka harus dilakukan dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat yang baik. Strategi pelaksanaan pemberdayaan komunitas ini diantaranya yang pertama, mempertimbangkan potensi masyarakat. Artinya, agen pemberdayaan atau fasilitator hendaknya menghargai segala potensi pada komunitas tersebut. Yang kedua, memberikan pendampingan secara berkelompok. Pelaksanaan pemberdayaan akan lebih efektif jika dilakukan dalam sebuah kelompok. Selain mempertimbangkan efisiensi dan keterbatasan waktu serta biaya, pemberdayaan sebuah kelompok dinilai lebih efektif. Individu yang tergabung dalam komunitas nantinya diberdayakan bersama-sama agar pemaparan program pemberdayaan dapat dirasakan setiap individu. Selanjutnya, mengangkat kearifan lokal daerahnya adalah upaya pemberdayaan komunitas.
Pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan. Meskipun pemberdayaan merupakan bagian dari perubahan, hasil dan tujuan yang ingin dicapai tidak dapat dilihat dan dirasakan secara cepat. Oleh karena itu, ditekankan upaya pemberdayaan yang dilaksanakan secara bertahap. Adapun tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan diantaranya ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Kemudian, ada metode pemberdayaan komunitas. Dalam pemberdayaan, masyarakat ini banyak menggunakan metode partisipatif, yaitu yang pertama ada RRA atau Rapid Rural Appraisal. Metode ini menggabungkan beberapa teknik yang terdiri dari telaah data sekunder, masuk peta wilayah, dan pengamatan lapangan secara ringkas. Kemudian ada observasi langsung, wawancara dengan informasi kunci, pemetaan dan pembuatan diagram atau grafik, ada studi kasus, sejarah lokal dan biografi, pembuatan kuesioner, dan juga ada pembuatan laporan. Yang kedua ada PRA atau Participatory Rapid Appraisal atau penilaian secara partisipatif yang meliputi pemetaan wilayah, kemudian analisis keadaan yang berupa keadaan masa lalu, sekarang, dan kecenderungan masa depan, identifikasi perubahan yang terjadi, identifikasi masalah dan alternatif pemecahan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau strength, weakness, opportunity, and threat. Kemudian pemilihan alternatif pemecahan masalah dan rincian tentang stakeholder dan peran yang diharapkan dari para pihak, serta jumlah sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk pelaksanaan program. Yang ketiga ada FGD atau Focus Group Discussion atau diskusi kelompok terarah. Ini merupakan interaksi individu-individu yang diarahkan untuk pemahaman atau pengalaman tentang program atau kegiatan yang diikuti. Kemudian yang keempat ada PLA atau Participatory Learning and Action, di mana PLA ini merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik dan selanjutnya diikuti dengan aksi real yang relevan dengan materi pemberdayaan. Yang kelima ada SL atau Sekolah Lapangan atau Farmers Field School atau FFC, yang merupakan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk membahas persoalan yang dihadapi. Berbagai pengalaman dan pemilihan cara pemecahan masalah yang efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Dan yang terakhir yang keenam adalah pelatihan partisipatif. Nah, ini adalah akhir dari video pembelajaran dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan